Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Elisa Dwiani, aku dari Teknik Industri angkatan 2024 dengan NIM akhiran 0037. Aku dari kelompok 5 penelitian operasional. Di sini aku mau ngejelasin tutorial bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan metode transportasi. Nah, di sini aku mau memecahkan permasalahannya dengan menggunakan tiga software, yaitu yang pertama Microsoft Excel, yang kedua POM-QM, dan yang ketiga RStudio. Sebelum aku ngejelasin tutorialnya, di sini aku mau bacain dulu soalnya di mana di sini ada perusahaan air minum dalam kemasan bernama Aqua Clean memiliki tiga pabrik utama yang berlokasi di Bekasi, Cianjur, dan Subang. Setiap pabrik memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda, yaitu Bekasi sebanyak 120 galon per hari, Cianjur sebanyak 150 galon per hari, dan Subang sebanyak 130 galon per hari. Produk air minum ini akan didistribusikan ke 4 gudang penyimpanan utama yang tersebar di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, dan Karawang dengan kebutuhan masing-masing sebesar 100 galon, 110 galon, 90 galon, dan 100 galon per hari. Biaya pengiriman dalam rupiah per galon dari pabrik ke gudang penyimpanan. Nah, di sini ada datanya ya teman-teman, di mana biaya dari pabrik ke gudang itu di sini masing-masingnya tertera dari Bekasi ke Jakarta Selatan sebesar 65, Bekasi ke Depok 70, Bekasi ke Bogor 60, Bekasi ke Karawang 75, Cianjur ke Jakarta Selatan 60, Cianjur ke Depok 55, Cianjur ke Bogor 65, dan Cianjur ke Karawang 80. Subang ke Jakarta Selatan 70, Subang ke Depok 65, Subang ke Bogor 55, dan terakhir Subang ke Karawang 60. Berdasarkan informasi di atas, tentukan alokasi pengiriman galon dari ketiga pabrik keempat gudang tujuan agar total biaya distribusi yang dikeluarkan perusahaan menjadi minimum. Gunakan penyelesaian dengan bantuan software Microsoft Excel, POM-QM, dan RStudio. Nah, teman-teman, setelah kita tahu soalnya, lanjut kita ke softwarenya. Bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahannya dengan menggunakan software. Yaitu yang pertama, di sini aku menggunakan Excel. Nah, di sini udah ada tabelnya, teman-teman, di mana tabelnya ini sesuai sama tabel yang di soal tadi. Nah, di sini kan demand sama kapasitasnya masih kosong ya, teman-teman. Gimana sih kita ngisinya? Nah, demand sama kapasitas ini didapat dari soalnya, teman-teman. Dimana kan dari soalnya tertera ya. Nih, kapasitas kan di sini ada nih. Kapasitas produksi yang berbeda-beda, yaitu Bekasi sebanyak 120, dan Cianjur 150, dan Subang itu 130. Lalu demand-nya juga sudah tersedia di sini, yaitu masing-masingnya ada 100 galon, lalu 110 galon, lalu 90, dan yang terakhir 100. Nah, lalu untuk kita harus mengetahui dari tabel ini teman-teman bahwa demand yaitu permintaan dari gudang penyimpanan itu eh, sesuai dengan kapasitas. Bisa dibilang demand ini harus tidak melebihi dari kapasitas. Nah, apabila demand ini melebihi dari kapasitas yang tersedia, maka kita harus menggunakan menggunakan ini teman-teman tambah dami yaitu tambah dami itu ditambah nol. Nah, dengan ngeceknya itu kita ngeceknya itu dengan menggunakan if lalu sum kapasitas sum dari kapasitas sama dengan sum dari demand, teman-teman. Kita blok aja lalu tutup titik koma. Nah, apabila sama atau kurang demand-nya kurang dari kapasitas atau sama, maka itu oke. Nah, apabila melebihi maka tambah dami. Nah, di sini
Didapat hasilnya oke, maka kita tidak perlu menambahkan dummy pada tabel ini, teman-teman, pada persoalan ini. Lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu kita kan di sini tabel selanjutnya kosong ya, teman-teman. Menentukannya kita dari kapasitas dulu, yaitu dari sum. Kita sumnya didapat dari kolom sampingnya. Sama, terus ya teman-teman, ini si kapasitas sama demand-nya ini menggunakan rumus sum, teman-teman. Demand-nya juga sama, cuman kita kan kalau tadi kan kalau kapasitas pakainya baris ya, ini kolomnya, teman-teman. Nah, kalau biaya minimumnya itu didapat dari sum produk, rumus sum produk itu dari tabel pertama, biaya transportasi tabel pertama dengan biaya transportasi tabel kedua. Nah, di sini biaya minimumnya 0. Setelah kita menemukan biaya minimum 0, maka kita ke data, lalu solver. Nah, ini kita menggunakan set objektifnya itu menggunakan biaya minimum. Lalu kita ininya minimal ya teman-teman, karena kita nyarinya minimum sesuai yang di soal. Nah, ini kita pakainya yang C10F12 itu yang eh, tabel yang masih kosong ya teman-teman. Lalu subject record ratio itu diambil dari demand lama dibandingkan dengan demand baru. Lalu kapasitas lama sama kapasitas di tabel baru. Nah, ini sama kontrasi itu sama-sama sama dengan karena kan ini nilainya sama ya teman-teman jika dibandingkan hasilnya sama. Lalu kita pilih simplex LP, lalu oke. Nah, di sini biaya minimumnya ditemukan teman-teman, di mana biaya minimumnya ini dihasilkan sebesar 23.600. Nah, setelah kita menemukan biaya minimumnya di software pertama ini, kita melanjutkan ke software yang kedua, yaitu POMQM. POMQM ya teman-teman, lanjut ke POMQM. Nah, di sini kita udah di software POMQM, yaitu software yang kedua. Nah, di sini tabel kita objektifnya pakai minimas ya, teman-teman, karena kita masih mencari minimumnya. Nah, tabelnya ini samain aja, teman-teman. Ini Subang. Tabelnya ini samain aja kayak yang tadi. Nah, setelah kita samakan sama di soal ya, yang di soal tadi tabelnya, lalu kita solve. Nah, setelah di solve ini ditemukan solusi value-nya 23.600 sama sama yang di software pertama tadi ya teman-teman, berarti hasilnya valid dan cara itu. Lalu di sini kita pilih shipping list. Nah, shipping list ini di sini ada tabel di mana dari Bekasi itu ngirimnya ke dua tempat, yaitu Jakarta Selatan sama Bogor. Cianjur juga sama ngirimnya ke dua tempat, yaitu Jakarta Selatan sama Depok. Dan dari Subang pun sama ngirimnya ke dua tempat, yaitu Bogor dan Karawang. Dengan jumlah produk yaitu 60, 60, 40, 110, 30, dan 100. Di mana di sini sudah tertera harga per unitnya ya teman-teman. Cost per unit itu harga per unitnya. Dan shipment cost ini total dari harga unit yang dikirim, teman-teman. Nah, setelah kita menemukan hasilnya dan ternyata hasilnya sama sama di software yang pertama, kita lanjut ke software yang ketiga, yaitu RStudio, teman-teman. Nah, di sini kita lanjut ke software yang ketiga, yaitu RStudio. Di sini aku udah buat
codingannya. Jadi kita tinggal ngerunning aja, di mana yang pertama itu kita install dan aktifkan package. Seperti biasa ya teman-teman, kalau di App Studio tuh pasti selalu diinstal dan mengaktifkan package dulu. Terus ini error. Oh, kita harus restart dulu. Jadi restart dulu. Jadi tunggu. Nah, hapus aja. Kita coba lagi install dan aktifkan package. Sudah. Lalu kita langkah selanjutnya itu memasukkan data biaya pengiriman pabrik ke gudang penyimpanan, yaitu rupiah per galon. Dengan matriksnya ini, matriksnya sama ya teman-teman didapatkan dari soal tadi. Biaya transportasinya dari pabrik ke gudang. Ini dengan end row-nya 3 dan by row-nya 3. Jadi kita lock aja kali running. Nah, teman-teman ini kita install dulu ya dan kita aktifkan package-nya. Oh, ternyata belum bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita install dulu ya teman-teman. Nah, ini masih lagi nge-install. Nah, kita tunggu sampai merah-merah di sini nih hilang ya teman-teman. Nge-installnya cukup lama. Ini masih nggak install teman-teman. Nah, setelah menginstal, di sini library-nya sudah kita masukkan datanya sesuai sama yang tadi. Nah, di sini dihasilin juga, di mana baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kolom satu 2 3 itu sesuai ya teman-teman sama yang di software sebelumnya. Lalu kita memasukkan data demand dan kapasitasnya, di mana R ini untuk data kapasitasnya. Nah, kapasitas itu data yang tersedia di pabrik dan C-nya ini untuk data demand, yaitu permintaan dari gudang.
Lanjut, setelah kita running, langsung ke menampilkan hasil. Dimana karena kita kan mau nyarinya minimal ya teman-teman. Jadi di sini pakainya min dengan draw-nya itu dengan barisnya itu dari R037 yaitu si kapasitas dan kolomnya itu C037 yaitu dari demand-nya. Kenapa di sini pakainya 037? Nah, itu menggunakan dengan NIM aku, akhiran NIM aku. Nah, di sini ketemu solusinya. Nah, di mana hasilnya 60, 0, 60, 0, 40, 110, 0, 0, 0, 0, 30, 100. Ini sama kayak di software sebelumnya yaitu POMTM sama Excel dan di sini hasilnya untuk resultnya yaitu 23.600. Sama ya teman-teman hasilnya. Jadi cukup sekian tutorial dari aku, tutorial metode transportasi ini dengan menggunakan 3 software yang tadi sudah aku jelaskan. Semoga video ini sangat bermanfaat dan bisa bermanfaat dalam jangka panjang. Kurang dan lebihnya dari aku, mohon maaf. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa. Gila, gila.